Kita siapkan hati kita, ya. Yang perlu saya sampaikan kembali, ya, bahwa ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, yang terpenting adalah kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan kematian Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Melalui pencurahan darahnya, ya, Tuhan memberikan kepastian bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ini yang perlu kita ingat, ya. Ini yang perlu kita ingat, ya. Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita benar-benar masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Yohanes. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan mari kita akan satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, hal yang luar biasa terus memberikan bagi kami, di mana kami boleh kembali bersekutu dengan saudara-saudara kami, bersekutu dengan Engkau Tuhan, terlebih-lebih sebentar kami akan kembali menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh yang memberikan kami Tuhan pengampunan dosa, darah-Mu yang memastikan kami mendapatkan keselamatan yang kekal. Sebelum kami memasuki perjamuan Tuhan, mari Tuhan Kau berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga ketika kami makan, kami benar-benar mengingat akan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan sekaligus kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan, sebagaimana Bapa dan Tuhan adalah satu, kami pun menjadi satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, terima kasih berkati yang melayani, berkati semua yang makan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bersama-sama dengan beberapa jemaat yang ada di Cilacap, bersama-sama dengan Pak Sinjen, juga Pak Ben keluarga, Pak Diaken Saud Sihombing, dan kami semua boleh bersama-sama di dalam satu frame Zoom ini, boleh memuji Tuhan. Kami juga boleh mendengar kesaksian, bahkan jemaat yang ada di Cilacap sudah melakukan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati hamba yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba yang hina ini Tuhan, Kau pakai supaya mulut ini boleh berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat semua kami boleh dibangun dalam kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran, dan kami semua boleh memuliakan Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jadi yang kita akan pelajari pagi ini adalah tentang kasih. Kasih yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Nah, saya ingin supaya kita hanya membaca sebagian saja, nanti bagian-bagian tertentu seperti uraian di bawah dari ayat yang nanti kita menjadi sentral bacaan, itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Nah, saya bacakan saja ini supaya kita bisa dengar bersama ya. Kolose pasal 3 ayat 4 Kolose pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Baik, kita sampai di sini saja ayat ini, dan nanti bahannya saya bagikan ke Bapak Ibu, ya. Saya bagikan ke Bapak Ibu, baik materi dalam bentuk PDF maupun juga dalam bentuk PPT. Jadi ada diktatnya juga nanti dibagikan. Jadi saudara-saudara tidak perlu menulis, ya. Simak saja dulu pelajaran kita pagi ini. Nanti saya bagikan ke Pak Ben, nanti Pak Ben teruskan ke Pak Daniel, ya, dalam bentuk PDF, ya, atau semacam diktat begitu. Nah, di dalam ayat ini kalau kita lihat bahwa di atas semuanya itu, kita perlu garis bawahi bahwa di atas semuanya itu. Nah, kalau kita lihat
apa yang melatar belakangi surat Paulus ini kepada jemaat di Kolose, ini sebetulnya jemaat Kolose ini orang-orang yang tinggal di dalam suatu framing berpikir atau cara berpikir mereka dengan pandangan-pandangan yang sudah terkontaminasi atau sudah terjangkit dengan cara berpikir filsafat. Ya, Bapak Ibu pernah tahu bahwa filsafat-filsafat seperti Plato, Socrates, baru Plato, ya, itu mereka lebih banyak menitik beratkan cara berpikir itu atau secara logika itu yang menjadi utama, ya. Menjadi utama di dalam pemikiran mereka adalah seperti ini, salah satunya, bahwa menurut mereka manusia itu sudah rusak. Baik secara roh maupun tubuh itu sudah rusak. Tetapi yang memungkinkan untuk masih bisa ditolong adalah roh. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa manusia satu waktu nanti manusia akan mati. Dan yang mati di sini adalah tubuh. Tetapi roh tetap, sekalipun tubuh mati, tetapi roh itu masih hidup. Ini adalah pandangan-pandangan filsafat, ya. Sementara di lain sisi bahwa Alkitab tidak mengatakan demikian, ya. Seperti misalnya kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, di situ ayat 15-16 di situ mengatakan bahwa jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, sebab ketika kamu makan buah ini kamu pada hari itu juga engkau akan mati. Ya. Nah, kalau kita ingat bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah itu, pada waktu itu mereka tidak mati. Bisa tangkap, ya. Jadi artinya kalau dikatakan bahwa mati secara fisik, pada waktu kata Allah katakan bahwa ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Faktanya Adam dan Hawa tidak mati. Betul? Mereka masih bahkan melahirkan 2 anak, ya, yang bernama Kain, yang sulung, dan yang bungsu bernama Habel. Lalu pertanyaan, apakah Allah berbohong? Sebab firman Allah dengan tegas mengatakan jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan, pada saat itu juga engkau mati. Faktanya mereka tidak mati. Oke? Nah, inilah yang kita akan lihat bahwa ada semacam paradoks. Apa ya paradoks? Semacam ada pertentangan-pertentangan, tapi kita harus yakini dengan benar bahwa Alkitab itu tidak pernah ada kekeliruan. Dan itu sudah jelas di keputusan Nisea tahun 325, ya, bahwa Alkitab itu tidak ditemukan satupun bertentangan dengan yang lain. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kalau demikian maka kita melihat bahwa apa yang dimaksud Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini berbicara tentang kenakanlah semuanya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kalau demikian maka kita akan urutnya adalah di bagian yang pertama saja. Kolose pasal 3 ayat 1 dan sampai yang keempat. Kalau demikian mari kita baca bersama, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, perhatikan dengan seksama di sini. Bahwa Paulus menekankan di sini ada kata 3 kali dia ungkapkan frase atau kata bersama. Ya, betul? Kita temukan kan dari ayat 1 itu sampai dengan ayat 4 itu ada 3 kali dia menyebut kata bersama. Yang dimaksud di situ bersama apa? Pertama, jika kita dibangkitkan bersama. Kemudian, hidup kita tersembunyi bersama. Dan yang ketiga, kita juga akan menyatakan diri dalam kemuliaan bersama. Nah, kita bedah bagian ini. Saudara-saudara, kalau kita katakan tadi di atas, di ayat 13 tadi, 14, di atas semuanya ini kenakanlah kasih. Saya ingin menyatakan bahwa
mungkin bagi kita saat ini selama yang kita tahu bahwa kasih itu hanya berbicara kasih saja, atau dalam bahasa Inggris dia gunakan kata love, ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli teks Yunani itu ada 4 kata yang juga 4 itu mengandung makna kasih, ya. Yang pertama adalah kasih agape. Agape itu adalah kasih Allah yang satu-satunya dan tidak pernah ada pada manusia. Itu hanya pemberian Allah khusus, ya. Dan itu pemberian Allah khusus artinya ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu di dalam Yohanes 3:16, itu Allah menggunakan karena begitu besar kasih Allah. Nah, kata kasih Allah di situ dia menggunakan kata agape. Jadi kasih Allah itu kasih agape itu adalah kasih yang paling tertinggi di dalam tingkatan kasih-kasih yang ada 4 tadi, ya. Yang pertama adalah kasih agape tadi, kedua adalah kasih fileo. Fileo itu adalah kasih antara Pak Daniel dengan ibu, kasih Pak orang tua dengan anak, begitu ya. Tapi kalau kasih storge itu adalah kasih sesama saudara seiman, semua, termasuk seluruh orang-orang percaya yang ada dimanapun, ya, yang ada di Manado, ada di Padang, Pak Sijen, Pak Saud ada di Tangerang, ya, kami ada di Manado, saya dengan Pak Ben keluarga ada di Manado. Kita itu terkumpul di dalam satu kasih yang disebut kasih Philadelphia atau kasih sama bersaudara. Baru kemudian kasih orang tua itu ada di dalam kasih storge. Dan yang paling terakhir adalah kasih eros. Itu kasih asmara antara 2 jenis gender yang berbeda, perempuan dan laki-laki. Nah, kita tidak melihat itu, tetapi yang paling ditekankan di dalam kata kasih yang ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ini adalah kasih agape, bukan kasih fileo, bukan kasih storge, apalagi kasih eros. Tidak ya. Tetapi saya ulang, di sini ditekankan adalah kasih agape. Jadi artinya kasih dari Allah kepada manusia saja, dan itu tidak. Pertanyaan sekarang begini muncul. Kira-kira apa semua kita manusia ini memiliki kasih yang agape atau hanya orang-orang tertentu? Saya minta respon dari Pak Daniel. Apakah semua manusia itu diberikan kasih agape oleh Allah atau hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kasih agape? Silakan Pak. Salah benar tidak ditentukan. Tidak ada sanksi. Kita semua dikasih. Ya, Pak, kita semua memiliki, Pak. Kita semua manusia atau hanya orang Kita semua manusia, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Saya ingin katakan, Pak, dengan tegas bahwa kasih agape itu tidak diberikan kepada semua. Tetapi kasih agape itu hanya bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lain. Karena kasih itulah yang akan mengikat kita. Dari kasih agape muncul kasih storge. Semua manusia itu punya kasih storge. Semua manusia punya kasih fileo. Semua manusia punya juga kasih eros. Tetapi tidak semua orang memiliki kasih agape. Kenapa? Karena kasih agape itu hanya bagi mereka yang telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih itulah yang akan terhisap di dalam diri setiap orang percaya. Dan hari ini, saat ini, kita sedang berbicara tentang kasih itu, yang nantinya dari kasih itu akan beranting pada kasih-kasih yang lain. Tapi belum tentu orang memiliki kasih fileo, dia bisa memiliki kasih agape. Tidak. Tapi kalau orang memiliki kasih agape, pasti dia juga pasti memiliki kasih fileo. Yang ini sekarang sedang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang menekankan bahwa harus ada kebersamaan. Nah, kebersamaan itu dimulai dari kebersamaan di dalam Kristus. Betul? Ayat 1 di situ dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudara, saya ingin tanyakan begini. Ketika Paulus berkata, jikalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pertanyaan sekarang, Paulus sedang berbicara kepada orang mati di Kolose atau kepada orang jemaat yang sedang hidup, sedang bersekutu seperti yang ada di dalam jemaat Cilacap. Ini jemaat yang masih hidup,
Tetapi Paulus mengatakan, karena itu kamu dibangkitkan. Saudara tangkap maksud statement Paulus ini? Jadi dengan kata lain, ketika Paulus mengungkapkan kata, kalau kamu dibangkitkan, ini bukan berbicara kalau nanti, bukan. Tapi ini berbicara tentang kamu sudah dibangkitkan dalam Kristus. Harus bisa dipisahkan ini. Ulang ya. Kata ini bukan berbicara kalau itu berarti bicara tentang nanti, betul Pak? Ya. Tapi yang di sini ditekankan dalam bahasa aslinya, teks aslinya, itu bukan bicara kalau nanti, bukan. Kamu sudah dibangkitkan. Bisa tangkap ini? Kalau kamu sudah dibangkitkan, berarti tadinya kita apa? Mati. Mati. Iya. Nah, itu jelas sekali itu ketika di ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup yang menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa kita tadinya memang mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi. Ingat ya, ketika kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Jadi dengan kata lain, kita ini di hadapan Allah sudah mati. Mati dalam pengertian terpisah dari kemuliaan Allah. Rongga ini, celah inilah yang Yesus kembalikan. Artinya dengan kematian Yesus, maka kita juga bersama-sama dengan dia mati di dalam kematian Kristus. Yang tadi barusan Pak Daniel pimpin dalam perjamuan Tuhan, toh? Itu karena kematian Kristus itu tidak hanya sampai di mati. Kita tidak boleh berhenti sampai pada kematian. Tapi Yesus mati 3 hari kemudian dia bangkit. Menunjukkan bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi dengan kata lain bahwa kemenangan kita bukan pada kematian Kristus, bukan. Kalau Kristus mati dan dia tidak bangkit, percuma, Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman kita menjadi iman yang sia-sia. Tetapi bersyukur bahwa Kristus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Dan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menang dari dosa dan maut. Dosa tidak mampu mengikat kita. Dosa tidak mampu mengekang kita. Tapi kita boleh merdeka, kita boleh hidup di dalam kebangkitan Kristus. Karena itu di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dan apa artinya? Carilah perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah. Saudara bayangkan sekarang begini ya. Kenapa Paulus harus membuat pendekatan dengan cara logik, dengan cara berpikir? Ya, artinya di sini bahwa antara cari dan pikirkan. Antara mati dan bangkit. Ya, tadi kita sudah lihat ya, antara bangkit, mati dan bangkit. Ini 2 frase yang berbeda. Tetapi di sini Paulus menekankan lagi dengan 2 frase yang berbeda lagi. Ini seperti kata majemuk atau seperti puisi, ya. Dia sebut kamu dibangkitkan. Artinya kita sudah mengalami kematian. Nah, sekarang dia katakan kalau itu carilah dan pikirkanlah. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara yang kekasih, tadi saya mendengar Ibu Elia mungkin bersaksi. Pak Daniel, tolong koreksi kalau benar saya sebut ini. Ibu siapa tadi bersaksi? Ibu Lea, Pak. Oh, Ibu Lea. Terima kasih, saya mendapat berkat dengan dengan kesaksian tadi. Artinya ada kerinduan yang kuat, Bu, ya, untuk mendapatkan sumur yang punya air yang banyak, ya. Dan itu dapat dikatakan bahwa semua manusia itu punya kebutuhan yang sama untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan, ya. Kebutuhan itu adalah yang menjadi esensi. Tapi kalau keinginan itu ya bisa saja keinginan mata, muncul tadinya ibu-ibu hanya ingin beli rica, tomat dan bawang, tapi begitu sampai di tempat-tempat yang jualannya baju-baju murah, tergoda untuk beli barang murah, ya kan? Kayak di Cabok, kalau di Manado ini kenal dengan cakar bongkar atau orang-orang yang bekas-bekas dari Korea, Jepang itu kan baju-baju yang masih bagus, tertarik, akhirnya lupa beli rica tomat. Nah, itu keinginan, ya, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah
rica, tomat, bawang, garam, minyak, dan sebagainya. Ya, nah, artinya begini, apa yang dimaksud dengan cari dan pikir? Begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa di sini dikatakan ada peristiwa yang harus kita bidik, harus kita kembalikan kepada fakta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau ini Paulus menulis kepada surat Kolose itu pada tahun kurang lebih sekitar 56 tahun sesudah Yesus, atau kurang lebih sekitar hanya belasan tahun peristiwa Yesus mati. Nah, Yesus tidak mempertahankan dirinya. Yesus tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Yesus tidak hanya mempertahankan keilahian dia sebagai Allah yang Maha Kuasa yang bersemayam di atas surga. Tetapi dikatakan di sini bahwa dia harus menjadi seorang hamba, dia harus menjadi seorang manusia, dan kemudian dia harus mati, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin coba memberikan ilustrasi di sini, walaupun ini khotbah, tapi saya ingin supaya kita boleh ada dapat gambaran sedikit. Saya mau supaya Pak Daniel berdiri di depan jemaat. Bisa Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, tolong perhatikan. Saya ingin bercakap dengan Pak Daniel. Pak Daniel masih bisa mendengar suara saya ini, Pak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Makasih. Pak, Bapak bawa uang di kantong? Betulan enggak, Pak, nih? Nah, dompet ada, Pak? Enggak ngantongin dompet. Mungkin bisa pinjam dulu. Ya, kebetulan istri ada 5.000. Enggak, saya nggak minta istri dompet ibu. Tidak, Pak. Ini hanya ilustrasi saja, gambaran supaya kita tahu apa yang harus kita pikirkan dan kita cari. Oke. Bapak sekarang pakai baju batik, Pak ya. Batik batik ya. Bagus, Pak. Bapak bisa buka bajunya, Pak? Dibuka, Pak. Ya. Bisa, Pak? Ini benar dibuka? Kalau Bapak bisa buka, saya mau lanjut. Bapak buka celananya, Pak. Bisa tapi malu, Pak. Malam. Nggak boleh, Pak. Kalau di depan situ bisa? Kenapa, Pak? Kalau di depan yang sekarang bisa? Di depan jemaat ini bisa? Saya mohon Pak, bisa. Sampai CD pun Bapak buka, bisa? Seharusnya bisa, tapi nggak mau melakukan saja, Pak. Di depan sini, di depan jemaat, Pak, maksudnya. Bisa? Tidak bisa? Tidak, Pak, ya? Nggak bisa. Makasih, Pak. Alasannya, Pak, boleh kemukakan alasannya kenapa? Malu, tidak sopan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Dan bukan tempatnya. Terima kasih. Saya minta kita berikan tepuk tangan untuk Pak Daniel. Jemaat berikan tepuk tangan. Saudara-saudara, mungkin terkesan ini sebuah candaan, terkesan ini sebuah kelakar, terkesan ini sebuah lelucon yang konyol. Silakan, saudara katakan. Tapi pernahkah saudara, Bapak Ibu, bayangkan bahwa Yesus ketika dia tersalib, Pak, itu satu benang pun tidak melekat di tubuhnya. Ya. Apakah kita dengan mendengar itu kita bisa tertawa lagi? Apakah ketika kita melihat bahwa Yesus yang telanjang di depan publik, ya, semata-mata itu hanya untuk semua kita yang ada. Masihkah kita mampu untuk mentertawai ilustrasi seperti itu? Dan itu yang terjadi pada Tuhan kita. Itu yang terjadi ketika dia ada di kayu salib, Pak. Itu yang terjadi ketika dia sedang datang dalam keadaan sebagai manusia, sebagai hamba, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak hanya mati secara menderita sengsara secara fisik, tidak. Tetapi dia mati dalam penderitaan secara psikologi, secara batin yang dalam, bahwa dia sungguh-sungguh dipermalukan. Semua itu demi kita. Amin ini. Amin. Amin. Nah, kembali ke soal teks yang tadi.
Kalau kita memikirkan itu, maka kita akan berpikir seberapa parah penderitaan yang ada pada kita saat ini. Seberapa penderitaan kita yang kita alami ini, apakah sama seperti apa yang dialami oleh Yesus? Ya. Dan saya ingin katakan bahwa Yesus menderita itu sengsara secara fisik. Saudara perhatikan di belakang saya ini ada salib ya. Pak Daniel bisa lihat ya? Iya, iya. Saya berikan satu ilustrasi lagi. Salib itu ada horizontal, ada vertikal. Ya. Jadi vertikalnya ini di depan ini, Pak. Tidak seperti yang kalau kita lihat ini kayu yang sudah di-scrap, di-vernish, dicat dengan megah. Tidak. Tapi kalau dulu itu kayu yang dipasangkan pada Yesus itu kayu yang masih orang katakan, orang Manado bilang barogi-rogi, apa mau bilang bahasa Indonesia. Kasar banget gitu. Ya. Belum disekap, belum dicat, tapi pasangannya begini. Jadi yang di depan ini, yang vertikalnya berdiri di depan, jadi Yesus di depan ini tangannya ditarik ke belakang. Dan saudara bisa bayangkan, Yesus itu dicambuk, ya, dicambuk 40 kali dengan mata logam yang bergerigi. Jadi seluruh tubuhnya, ini saya mau katakan tubuhnya ini copot, hampir copot. Saraf-sarafnya itu sudah rusak semua di belakang. Dan kemudian dia harus naik turun di atas. Bayangkan punggungnya itu yang sudah sobek-sobek dengan besi yang sudah merobek tubuhnya. Dia harus naik turun. Kita aja kena pisau, kita aja kena luka sedikit, ya. Begitu kena sentuhan, betapa perihnya. Bayangkan Yesus, ya, yang sudah dalam kondisi yang parah, dapat dikatakan tubuhnya menjadi seperti bubur, itu harus gesek-gesek tubuhnya di atas kayu yang vertikal ini. Betapa perihnya. Itu semua demi kita yang ada saat ini dan demi dunia. Masihkah kita mampu untuk mengkhianati dia? Pak Daniel? Kita bisa. Kasih. Kita lanjut. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa di sini dikatakan kita harus memikirkan kembali apa yang terjadi pada Yesus itu. Jadi kalau kita sekarang sudah ada dalam Kristus, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ketika mendapat pergumulan, ketika kita mendapat persoalan, kembali pikirkan itu, Bapak Ibu. Seberapa parahkah persoalan yang saya alami? Seberapa hebatkah penderitaan yang saya alami dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus? Ya, kita ini hanya masih di permukaan, masih di kulit. Ya, seringkali mulut kita bergumam, Tuhan di mana? Di mana kasih-Mu Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Kenapa saya begitu menderita saat ini? Inilah yang Paulus harus tekankan kepada jemaat. Pikirkanlah dulu apa yang terjadi pada Yesus. Itu yang menjadi perenungan. Yang kedua, dikatakan kita hidup tersembunyi di dalam Kristus. Artinya kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, ini diibaratkan seperti Raja Wali yang sedang mengepak sayapnya, tetapi dia sedang menggendong anaknya. Jadi anak-anaknya ketika dia ada, dia mengaumi, dia melindungi, dia membuat perisai terhadap anak-anaknya. Kita ada di dalam Yesus Sang Raja Wali itu. Jadi kita kemanapun, dimanapun, kapanpun, itu kita ada di dalam perlindungan Kristus. Jadi kata bersama di dalam Kristus, tersembunyi kita hidup sekarang di dalam Kristus, tidak sia-sia Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa kita akan menyatakan kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Saya ingin katakan begini, saya ingin juga diskusi di sini. Pak Daniel, ini suara saya masih jelas, Pak? Masih jelas, Pak. Terima kasih. Sangat jelas. Jemaat, masih bisa dengar suara saya? Ya, masih. Terima kasih.
Saya ingin berdiskusi dengan Pak Daniel, mewakili jemaat ya. Bukan berarti karena saya saat ini baru kenal Pak Daniel. Ya seperti itu, kerinduan Ibu Dei tadi ingin ke Cilacap. Ya next time kalau Tuhan berkenan dan indah pada waktunya. Ya, kita bisa sama-sama di sana. Oke, Pak Daniel. Pak Daniel pernah pegang uang 1 triliun, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Tapi kalau ada yang kasih, Bapak mau? Kalau dikasih pasti mau, Pak. Kalau dikasih enggak. Ya, makasih, Pak. Saya juga mau pasti. Kalau dikasih mau. Semua kita juga pasti mau. Saya mau tanya, kalau 1 triliun itu menurut Pak Daniel seberapa banyak uangnya itu, Pak? 1.000 miliar ya? 1.000 miliar, betul. Kalau 1.000 miliar, kalau uang pecahan 220.000, kira-kira rumah Pak Daniel tampung nggak? 1.000 miliar. Belum bisa memperkirakan, mungkin nggak cukup, Pak. Apalagi kalau uangnya cuma 5.000 ya, Pak ya? Lebih banyak kan? Iya. Oke, kalau begitu kegunaan, Pak Daniel kira-kira bisa gunakan untuk 1 triliun itu mau gunakan untuk apa, Pak? Boleh kira-kira? Ditambah juga dengan jemaat, silakan. Jemaat berpikir. Ya. Untuk apa kira-kira? Ya, mungkin dari jemaat kalau dapat uang 1 triliun buat apa? Gedung gereja. Okay. Gedung gereja berapa, Pak? Ini dari sebagian jemaat buat gedung gereja, Pak. Iya, oke. Gedung gereja boleh berapa? Berapa duit? Ya, paling ratusan juta, Pak. Oh, kurang itu. Apalagi tadi Pak siapa ya? Pak Sitompul Masih ya? cukup banyak. Ya, Pak Sitompul tadi Beli mengatakan kambing. modal. Iya. Pak Sitompul tadi bersaksi ini orang-orang Kristen militan ini. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, jadi penginjilan, pengajaran tetap jalan, ya, gereja dibuat, tapi kita bisa saving, misalnya taruh di bank, ya, 500 miliar lah, kan 1.000 miliar. Ya, kita petik-petik aja bunganya, kita sudah mungkin bangun gereja, sudah kasih donasi, fakir miskin, panti jompo, panti werda dan sebagainya, masih ada juga saldo, betul Pak? Betul, Pak. Mat berpikir ini, kalau dapat 1 miliar, 1 triliun ya. Sekarang saya balik tanya Pak. Menurut Pak Daniel, menurut jemaat, dunia ini ada berapa miliar Pak? Ada berapa triliun kekayaan? Kayak maksudnya, Pak? Kekayaan dunia ini ada berapa triliun Pak? Nggak terhitung, Pak. Tidak terhitung, unlimited ya. Makasih. Itu siapa yang jawab Pak? Ini Pak Pahala. Oh, Pak Pahala. Pak Sitompul. Oh, Pak Sitompul yang tadi ya. Oke, baik. Coba kita kembali lagi ke ilustrasi tadi. 1 triliun aja saya yakin Pak Daniel, jemaat yang ada di Cilacap sudah bingung untuk memanfaatkan seperti apa, betul? Apalagi yang tadi Pak Sitompul katakan kalau dapat kekayaan dunia. Kita bisa lebih bingung Pak ya. Sedangkan 1 triliun aja sudah bingung. Bill Gates aja hanya memiliki sekitar 200 triliun, dia sudah bingung untuk kelola itu. Tapi kekayaan dunia apa? Pak Sitompul katakan melampaui segala, tidak unlimited, betul. Camkan sekarang Pak, camkan jemaat, pikirkan sekarang dan cari. Saya ingin katakan Alkitab berkata kemuliaan Allah jauh melampaui kekayaan dunia. Camkan itu dan cari, pikirkan itu. Artinya kalau tadi kita berpikir tentang penderitaan yang dialami Kristus, ya, sekarang Paulus menawarkan memikirkan perkara yang ada di atas, yaitu kemuliaan. Yang di situ dikatakan kemuliaan Allah yang sedikit saja jauh melampaui kekayaan dunia. Dan itu akan diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin ini. Amin. Amin. Jadi kalau kita masih Haleluya. Kalau kita masih berpikir tentang penderitaan, pikirkanlah penderitaan Yesus. Sehingga itu akan tergantikan. Kita akan menganggap bahwa segitu aja kok penderitaan saya, kan gitu.
Nah, kita juga diminta untuk memikirkan sesuatu perkara yang besar di surga nanti. Ketika Yesus datang, setiap orang percaya akan menerima mahkota kemuliaan yang jauh melampaui kekayaan dunia. Pernahkah Pak Daniel berpikir bahwa saya nanti dapat kemuliaan Tuhan nanti di surga, Pak? Amin, mengimani Pak. Terima kasih. Kita juga saling berdoa satu dengan yang lain, memberikan topangan doa, memberikan support, ya, sehingga kita semua itu di dalam hidup yang Tuhan kasih kita. Kita tidak mungkin menyelamatkan waktu yang sudah lalu, tidak mungkin. Tetapi kita hanya bisa menyelamatkan sisa waktu ke depan. Betul? Kita tidak bisa mundur. Kita tidak bisa mundur kembali ke sejarah. Tapi kita hanya bisa mempertahankan hidup kita sekarang dan sisa waktu yang kemungkinan tidak lama lagi. Betul ya? Jadi tidak ada orang di antara kita di sini kan yang tidak takut mati toh. Karena ketika kita mati, sebetulnya menurut ayat ini kita sudah mati kan? Betul ya? Iya. Satu tadi. Tapi sekarang kita hidup, kita tersembunyi di dalam Kristus, dipelihara oleh kepak sayap Raja Wali yang perkasa itu. Dan yang kemudian sekarang, dia juga memberikan kepada kita apresiasi, memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan hadiah, yaitu kemuliaan yang jauh melampaui kekayaan dunia, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jadi hari ini saya berharap bahwa kita bisa mendapatkan berkat lewat pelayanan firman yang singkat ini, supaya semua kita boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Saya ingin tambahkan tadi satu Pak, karena ada sedikit ya, bahwa ada pemikiran orang-orang Kristen ini kanibalis. Ya, Kanibalis maksudnya Pak? Kanibal itu artinya kita makan daging dan kita minum darah. Ini kan kanibal. Jadi ayat di situ dia berbicara tentang Yesus dalam pengertian bahwa ketika kita makan roti itu adalah daging Yesus, ketika kita minum anggur itu adalah darah Yesus, bukan. Itu figuratif bahasa. Artinya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11, belajar Pak ya kita ya. Jadi kita tidak sia-sia teman-teman. Jadi di ayat 1 Korintus pasal 11 ayat 22, 23 sampai 25, saya ingin katakan dengan tegas di situ dikatakan begini, bahwa ketika kita mengadakan perjamuan itu kita sedang memperingati. Harus bedakan, memperingati di sini, memperingati bukan seperti kita memperingati hari kemerdekaan kita proklamasi Republik Indonesia, bukan. Kata di situ kata kerja aktif, Pak. Nah, kata kerja aktif di sini artinya kita harus kembali mengingat. Jadi seperti begini, kalau ayat ini seperti begitu. Ketika kamu makan dan minum, kamu sedang memperingati, bukan itu katanya. Dia bahasanya jadi begini. Hey Walda Chris. Ketika kamu makan roti dan kamu minum, ingatkan dirimu bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang anak tukang kayu yang mati buat kamu. Ingatkan itu, bahwa kematiannya itu membebaskan kamu dari dosa. Dan kamu juga harus ada tugas. Tugasnya apa? Memberitakan Injil. Saudara-saudara, ada di situ dikatakan ada perjanjian. Nah, perjanjian antara kita dengan Tuhan itu harus memberitakan Injil. Nah, setiap perjanjian itu biasanya dibubuhi dengan MOU, perjanjian dibubuhi dengan meterai, betul Pak ya? Kalau meterai sekarang kan perjanjian 10.000 ya. Pak Daniel? Halo? Putus ya? Ibu Dei masih dengar suara saya? Masih ya? Pak Daniel putus ya? Putus. Ya itu. Pak Saud masih on ini? Masih Pak, masih. Ya. Ini putus ya, jaringan atau karena apa ini? Ini. Suara Bapak jelas. Ini bisa Pak Daniel? Masih bisa nyambung lagi Pak ya?
Bisa Iya, diulang, Pak. iya, jaringan, Pak. Jadi artinya di sini kalau kita membuat perjanjian, suatu perjanjian, biasanya perjanjian itu dua pihak ya, antara A, pihak pertama, pihak kedua. Misalnya Pak Daniel dengan Pak Sitompul. Nanti perjanjian itu dibubuhi dengan meterai, betul ya, 10.000. Dengan Betul. meterai itu Ya, menandakan secara hukum sah perjanjian itu, betul Pak? Oke. betul. Nah kita dengan Tuhan itu ada perjanjian Pak, dalam perjamuan. Ada. Perjanjiannya apa? Tuhan minta supaya kita apa? Memberitakan Memberitakan keselamatan, kematian Tuhan. kematian Tuhan. Nah, kita tidak boleh stop sampai di kematian. Kita harus menyampaikan bahwa dia tidak mati tapi dia bangkit. Itu. Bangkit. Nah, ini ada korelasi juga dengan bahasan kita pagi ini, Pak ya, di perjamuan. Jadi kita jadi artinya perjanjian kita itu tidak dibubuhi dengan meterai 10.000. Coba tolong baca di 1 Korintus pasal 11 sedikit ya. Ini karena tadi singgung, jadi saya coba masuk 1 ke Korintus 11, Pak. mulai ayat berapa, Pak? Ayat 25 saja, Pak. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Ya. Silakan. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Iya. Jadi ada kata cawan. Cawan di situ kan yang banyak orang terjemahkan itu seperti darah. Yang kalau kita minum anggur, kemudian dia berubah menjadi darah. Itu sebetulnya figuratif kiasannya. Tapi kalau kata cawan di sini itu mengacu kepada apa ini, Pak? Penderitaan ya. Yang tadi kita sudah bahas. Penderitaan. Jadi kita harus siap menderita ini. Kalau kita minum dan makan roti, ketika kita menceritakan tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, tadi saya tertegun dengan statementnya Pak Sitompul tadi menyatakan ini Kristen apa tadi militan gitu ya. Nah, jadi kalau ada penderitaan-penderitaan seperti itu karena menginjil, ya sudah harus terima karena itu penderitaan cawan gitu. Tetapi yang harus saya mau tekankan di sini bahwa perjanjian itu kita dimeterai, pemeteraiannya adalah apa tadi? Darahnya. Darah. Dimeteraikan oleh darah. Darah Kristus, Pak. Jadi jangan anggap remeh ya. Kita silakan bekerja, kita silakan bercerita tentang hal-hal apa, tetapi menjadi kewajiban bagi orang percaya memberitakan apa? Kematian dan kebangkitan. Kematian Tuhan. Ya, karena di sanalah kita menang dari dosa dan maut. Saya pikir ini yang bisa disampaikan, Pak. Jadi jangan ada konsep berpikir bahwa kita sedang makan daging Kristus, enggak. Tidak ya, tidak ada. Ya. Itu mungkin pandangan dari seberang ya, saudara kita di Katolik begitu. Ketika dia makan anggur, minum anggur, nanti setelah di dalam tubuh itu anggur itu berubah menjadi darah Yesus. Ya, makan roti, dia makan roti, tapi setelah makan hostinya itu berubah menjadi daging. Nah, itu kita tidak seperti itu. Paulus tidak mengajarkan seperti itu ya. Oke, baik. Jadi camkan itu carilah dan pikirkan. Jadi carilah dan pikirkan itu bicara tentang apa yang sudah terjadi pada Kristus. Ingat penderitaan Yesus? Itu kita pikir yang di belakang. Kemudian kalau kita pikirkan yang di depan itu bicara tentang kemuliaan yang kita akan dapat di surga kelak. Ada amin ini? Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran kami yang singkat, tapi kami percaya bahwa Engkau memberkati pertemuan kami hari ini. Kami sudah mendengar kesaksian, kami juga mendengar puji-pujian, dan kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Engkau berkati firman-Mu ini Bapa, sekiranya ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi bagian dalam jemaat yang ada di Cilacap, orang-orang percaya, orang-orang kudus, yang memiliki kepastian hidup yang kekal, di mana kami semua Tuhan ada dalam satu tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus yang am dan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan supaya kami juga pun saling mendoakan sehingga kami dalam hidup ini kami sungguh-sungguh menjadi berarti. Kami tidak lagi melihat penderitaan yang terjadi pada kami karena kami tahu bahwa penderitaan Kristus jauh lebih menderita dari penderitaan-penderitaan yang kami alami. Dan ketika kami juga menderita, kami boleh bersyukur seperti Paulus dan Silas, mereka boleh memuji Tuhan, penjara boleh terbongkar, pintu-pintu boleh runtuh, semua itu adalah kuasa dari pujian.
Dan ketika kami menderita, kami juga pun boleh berpikir bahwa ada kemuliaan yang jauh melampaui kekayaan dunia yang akan disediakan Tuhan bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau juga menyiapkan kami untuk kami sungguh-sungguh mulia, mulia dan mulia seperti Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kasih agape yang sudah Engkau berikan, karuniakan kepada kami orang-orang percaya, dan kami bersyukur bahwa tidak ada kasih lain di dalam kasih Allah yang diberikan kepada semua manusia selain mereka yang datang kepada Kristus, submit, tunduk pada Kristus dan berkata, oh Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sudah mati menghapus segala dosa kami dan kami menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika itulah kami menerima agape. Karena itu Tuhan, biarlah agape yang kami miliki, benih agape yang sudah tertancap di dalam hati kami bersama Roh Kudus yang ada di dalam hati kami ini, boleh terpancar di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh mengasihi satu dengan yang lain, kasih fileo, kasih storge. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan juga jemaat yang ada di Cilacap. Tuhan berkati supaya apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara batin, Tuhan lengkapi semuanya. Terima kasih memberkati Pak Daniel, Pak Sitompul, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati kebutuhan di sana, baik kebutuhan keluarga masing-masing, Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan, dan juga rencana untuk pembangunan gedung peribadatan yang lebih representatif, lebih mewakili. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, memberkati kami juga Pak Ben, Pak Saud, Pak Sinjen yang sama-sama kami dalam frame ini Zoom. Tuhan berkati supaya kami juga boleh penuh dengan semangat, dedikasi, memberi diri kami kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak Daniel. Amin. Terima kasih Pak Walda mewakili jemaat di Cilacap. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.